kembali lagi dengan saya Innocentius Carlos dan rekan saya Benedictus Dunan Prakoso, bisa dipanggil Brandon. di acara yang masih sama yaitu Holy Pep Talk. Yoi. Santole Agung. Yeay. Ini adalah season yang kesekian ya. Kita spesial lagi nggak sih ini seasonnya? Wih, special weekend lagi bro. Special weekend ya. Yang Iya. sebelumnya itu ada Mas Tomo. Oh iya, kita mengundang tentang Komsos. Yoi. Yang sekarang adalah kita berbicara tentang bela rasa. Bela rasa itu adalah rasa yang dibela ya. Bener gak sih? Gue pengen komen tuh, tapi kayak takut telat gitu. Nah, sebelumnya kita mau mempresentkan nih bintang tamu kita pada Bintang hari ini. tamu kita hari ini ada Bu Angel. Bu Angel. Kakak Angel lah. Kakak Angel. Kakek Angel. Mau dipanggilnya Kakak Angel guys. Kakek Angel. Oke. Kakak Angel. Kak gimana Kak? Sehat Kak? Sehat, gimana Brandon? Carlos sehat? Sehat dong. Kalau nggak sehat kita tidak di sini. Iya. Puji Tuhan. Gak boleh masuk. Sama bela rasa. Dilarang. Stop. Stop. Ditahannya Pak Yopi di depan. Bener. Gimana? Lu bingung nih kita? Iya, kita bingung nih. Ini Kita bingung. enggak bentar, ini lagi special weekend soalnya guys. Gue udah lama gak ketemu Carlos nih guys. Nah, jadi sebelumnya pertama nanyain dulu dong, Angel gimana kabar hari ini? Udah. Tadi. Nah, terus kesehariannya, kesibukannya. Ya, gitu loh. ini kita lagi belajar SOP ya guys. Jadi Oh ya, Oke. sebelumnya kita sudah melalui prokes ya. iya. 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 Apa sih lu ngomong apa sih? Gue bingung dah. Guys, sorry nih guys, gue udah gak serak lagi nih sama dia deh kayaknya. Kita sudah melalui prokes kesehatan yang sudah dianjurkan oleh paroki kita dan dokter ya. Nah, sebelumnya gimana nih Mbak Angel kesehariannya gitu loh? Mengurus bela rasa, apakah sibuk, apakah ribet? Ya, kalau bela rasa itu kalau saya sendiri bekerja karyawan swasta. Ada beberapa tim juga yang kuliah gitu. Ada yang kuliah sambil kerja juga. Jadi kita memang bukan full timer yang khusus pelayanan, tapi kita ada beberapa yang karyawan dan kuliah juga gitu. Berarti sebenarnya sebelumnya saya pengen tahu nih bela rasa itu apa sih sebenarnya? Soalnya saya juga kurang tahu gitu loh, tiba-tiba ada bela rasa aja di gereja kan. Kan lu tadi udah bilang membela rasa bro. Apakah rasa yang dibela gitu kan? Jadi sebenarnya Bela bela rasa rasa. itu apa gitu? Ya, bela rasa itu sebenarnya web dari KJ terkait dengan tiket misa ya umat. Kan saat masa pandemi ini pengaturan untuk misa itu diatur. Jadi tidak boleh langsung umat secara bersama datang secara bersama, itu untuk mengurangi kerumunan karena terkait dengan protokol kesehatan. Nah, bela rasa ini adalah pengaturan yang secara bergilir gitu di perwilayah. Terus kemudian yang sekarang kan udah 2 kali misa ya, jadi lebih banyak untuk frekuensi untuk misa juga. Kemudian ada khusus untuk yang di atas 59 tahun juga khusus di hari Sabtu sore gitu. Jadi bela rasa itu adalah tim di mana kita mengatur untuk umat yang bisa hadir pada misa tersebut. Nah, misa itu ada macam-macam. Ada misa yang dalam harian, kemudian ada misa khusus seperti novena gitu. Terus kemudian ada yang sakramen juga ya, sakramen perkawinan, mungkin juga ada yang pelepasan jenazah dan segala macam, itu harus dicatat di dalam bela rasa. Nah, bela rasa kenapa poinnya harus dicatat, tidak sekedar administrasi, tapi di dalam bela rasa itu adalah proses tracking awal. Ketika terjadi sewaktu-waktu, misalnya terjadi penyebaran di dalam gereja. Nah, di dalam gereja pada saat itu kita bisa tracking siapa aja orang-orang yang hadir pada misa itu, sehingga pendeteksiannya lebih cepat oleh tim gugus kendali paroki. Jadi tim bela rasa ini adalah bagian dari tim TGKP, tim gugus paroki, tim gugus kendali paroki TGKP. Gitu. Tim gugus kendali paroki. Gugus kendali pandemi. TGKP. Jadi paroki. ya, Ada yang lawak tapi kayak kurang gitu guys. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf lah ya. Kenapa namanya bela rasa? Iya. ya kenapa namanya bela rasa? Waktu itu sih pernah sempat denger ya ceritanya. Sebenarnya web itu digunakan untuk KAJ dalam arti dia ada suatu program atau apa ya terkait dengan kayak semacam program sosial. Terus kemudian karena pandemi ini berlangsung sehingga web itu karena sudah dibayar KAJ, akhirnya dipakailah bela rasa itu karena untuk pengaturan misa. Tapi sebenarnya di dalam bela rasa itu artinya adalah kita bisa saling mempunyai keadilan yang sama gitu. Artinya kita
orang yang ikut misa setidaknya bergilir, tidak orang itu aja. Terus kemudian diatur juga kalau dia sudah pernah misa ya sebaiknya mungkin yang lain. Jadi berbela rasa gitu ya. Jadi orang tuh juga mungkin ada yang pingin juga kan ke gereja. Nah itu diatur sama ketua lingkungan gitu. Jadi kalau sebaiknya kalau bapak sudah mungkin teman yang lain seperti itu. Jadi itu ada arti di makna bela rasanya itu juga sih, yang berkeadilan gitu. Jadi semua bisa merasakan hal yang sama karena kan terbatas ya misa itu per kuota, jadi hanya sekali misa itu 80 umat. Jadi bagaimana 80 itu ya diatur per wilayah tersebut gitu. Gitu. 80 termasuk banyak juga ya. Iya, umat. Kalau petugas 40. Sebenarnya untuk keputusan dari KJ kita boleh di sekitar 120 orang. Gitu, 80 umat, 40 petugas sekali misa. Itu boleh. Jadi Untuk yang misa offline mingguan ya, tapi kalau misa harian seperti misa novena yang berlangsung saat ini itu di sekitar 60 orang. 60 itu 40 umat, 20 petugas gitu. Tapi gue kalau novena nggak pernah ngeliat ada misa. Ada nggak sih? Gue nggak pernah ikut novena kali. Sama. Ada ya, ada Emang ini ya. terlihat muka novena sekali saja. Iya sih, nggak salah sih. Iya mukanya ini sih, mukanya jarang ke gereja lu ya. Sering ke gereja. Ke warung depan. jangan diperjelas dong. Terus ini koordinatornya tuh siapa aja sih? Terdiri dari siapa aja sih? Ya, Bela rasa itu ada timnya siapa aja? 8 orang gitu, dikomandani oleh Pak Felix Sekretaris Dewan ya, mungkin udah kenal. Jadi beliau yang sebagai Pak Felix. koordinator bela rasa. Kemudian ada saya, ada Kakak Joyce Nice, gitu. Kakak Joyce. Udah Gua ingat kenal tuh kan Kakak pasti Joyce. kan, Iya, famous udah ya. kenal. Terus ada Kakak Liberty, Regita, Iren, kemudian ada siapa lagi ya? Nah, mungkin lu yang kenal tuh nama-namanya. Nah mungkin kan teman-teman OMK juga bergabung, Pipit. Kakak Liberty yang megang ini kan. Patung patung Liberty itu. Patung Liberty. Ya, jadi kita juga berkolaborasi dengan teman-teman OMK supaya kerjanya juga lebih masif gitu ya, karena kan banyak nih sekarang misa juga 2 kali, tambah lagi misa sore, Sabtu sore, kemudian untuk sakramen gitu. Jadi memang diperlukan tim yang cukup banyak. Pantes tuh yang tiap hari Jumat malam Libby selalu ngechat tuh. Carlos isi form dong. Kalau gue diomelin sama Bu Nona biasanya. Kamu belum ngisi form nih, cepat. Kasihan yang lain gitu gue. Terus bagaimana cara umat dapat mengisi atau mendaftar di web Bela Rasa? Ya, jadi ada 2 mekanisme. Kalau yang satu adalah pendaftaran langsung atau pendaftaran lewat ketua lingkungan. Nah, kalau pendaftaran langsung untuk usia 18 sampai 59 tahun bisa langsung daftar ke web Bela Rasa secara mandiri gitu ya istilahnya. Dia yang pertama harus terdaftar di Biduk. Kemudian dia dalam kondisi juga harus mengisi form kesehatan. Jadi nanti di web itu ada pertanyaan tuh, istilahnya deklarasi kesehatan lah. Apakah Anda sehat? Apakah dalam beberapa hari terakhir terpapar COVID dan lain sebagainya, itu harus dijawab. Nah, kemudian untuk yang mendaftar lewat Kalink itu koordinasinya kita per 3 bagian gitu, section ya. Ada wilayah 1, 2, 3 dengan Pak Felix, 4, 5, 6 dengan Kakak Joyce, 7, 8, 9 dengan saya sendiri. Jadi per wilayah 9 wilayah kita bagi 3 sehingga koordinasi dan komunikasinya lebih terarah gitu. Jadi misalnya kalau ada case-case di 789 nanti ke saya gitu. Nanti saya bantu misalnya kendala teknis kah, atau misalnya datanya nggak bisa masuk nih, ternyata dicek masih umat paroki lain, nggak boleh. Jadi umat yang hadir pada misa adalah umat yang terdaftar di paroki Leo Agung. Di luar itu tidak boleh gitu. Itu aturan KJ-nya seperti itu. Gitu sih. Jadi kalau kalian mau daftar tuh ya bisa ada 2 cara tuh, artinya kalau kalian 18 sampai 59 itu lewat website bisa secara mandiri langsung. Kalau misalnya melalui Kalink itu berdasarkan wilayah. Ya di atas 59 tahun itu harus lewat 59 tahun. ketua lingkungan, betul. Oh, oke, I see. Terus sebelum itu kalian harus ngisi deklarasi kemerdekaan. Salah. Apa? Deklarasi kesehatan. Sorry. Itu seperti Lupa gua. filter Kirain pertama. suruh tanda tangan gitu kan kayak Soekarno. Iya itu yang diomel-omelin Libby tuh. Liberty. Iya. Patung. Carlos isi buruan. Ntar nggak tugas loh. Lu Padahal mah
nggak usah isi aja biar nggak tugas gitu. Cuma lu bisa dimusuhin sama tuh. Nah, Ya you know lah. makanya ini nggak berani nengok nih. Hati lo itu udah dipelototin, gua dipelototin lo dari sini. Terus untuk pengambilan SMK syarat menjadi PPK apa saja? Bukan gitu. sorry. Bukan gitu. PPK. bacanya. Apa tuh gimana coba? Untuk pengambilan SMK, Oh, iya. syarat dan PPK itu apa aja gitu. Nah, tapi sebelum itu kita aja dulu SMK tuh apa sih sama PPK tuh apa sih? Ya. Apakah sekolah menengah kejuruan? SMK itu Sakramen Makudus, Hosti ya istilahnya gitu. Jauh. Kalau PPK itu pelayan pembawa komuni. Jadi dia bertugas seperti selayaknya prodiakon, tapi dia untuk keluarga gitu. Membawa SMK itu untuk keluarga. Jadi yang sudah diberkatin Romo itu boleh dibawa oleh PPK. Nah, syaratnya adalah dia mengikuti pembekalan dulu. Seksi liturgi itu yang dikomandani Pak John akan membuat suatu pembekalan di mana di situ diarahkan ya, ada pengarahan lah. Jadi istilahnya kalau mau jadi PPK ya minimal tahu sebenarnya PPK itu apa, terus kenapa harus begini dan begitu. Karena kan yang kita bawa ini bukan apa tapi siapa kan. Suatu hal yang harus betul-betul orang tahu persis bagaimana dia bersikap, bagaimana dia harus, misalnya contoh lah pakai baju, misalnya kalau ke gereja ya pakai bajunya tuh yang rapi gitu. Ada yang jangan pakai sandal, itu kan hal-hal sepele sih, tapi dari situ bisa berkelihatan bagaimana dia menyikapi membawa SMK itu harus seperti bagaimana gitu. Jadi memang tuh harus pembekalan dulu. Kalau dia belum pembekalan, dia boleh jadi PPK gitu. Jadi pembekalannya tuh kapan gitu? Pembekalannya Tuh sudah berjalan kalau nggak salah 6 batch ya. Nah, untuk batch berikutnya nunggu dulu nih kalau memang ada umat yang mau ikut. Itu biasa di setiap wilayah nanti ditanya, ada nggak yang mau ikut lagi, nanti cari waktu, karena harus cari waktu Romo Kun, karena Romo Kun kan hadir juga. Terus kemudian tim liturginya juga gitu. Jadi kesiapan dari tim, kemudian nanti tinggal diatur waktunya gitu. Udah daftar belum? Udah belum? Hah? PPK. Harusnya sih udah. Cuman mak saya nggak percaya sama saya. Katanya, kalau itu bawa Sakramen Makudus ntar mampir bude lagi. Makanya jadi nggak usah ya. Biar ambil sendiri. Bahaya. Ntar rasa Indomie lagi hostinya. Iya, harus siap, benar-benar siap lah secara mental gitu, dia siap. Benar. Iya. Terus kalau kan tadi kita udah dikasih tahu ya kuotanya itu 120 untuk hari Minggu ya. Terus untuk yang novena gitu totalnya 60 umat 20 40 umat 20 Oh, tugas. 20 petugas. 60 sama 120. Nah itu kuotanya yang nentuin tuh siapa, dari Bela Rasanya atau dari mana? Dari KJ. Oh dari KJ-nya. Ya. Jadi dia ditentukan sama KJ-nya. Iya betul. Jadi kalau mau protes ke aja langsung. Iya, silakan ke KJ langsung ya. Yakin lu? Kemarin kita baru ngundang ini loh, yang dari KJ. Iya makanya ya. Iya bahaya lu, masih ditonton. Kita Fikjen baru kesini udah panik semua nih. Kan jadi lupa pertanyaannya Ini gua. kita dapat panggilan dari bulan soalnya. Makanya kita jadi bingung nih mau menanya apa nih. Iya. Terus setiap sakramen pecahannya sama gitu. Kenapa? Misalkan sakramen pernikahan atau sakramen kuotanya sama nggak? Oh, gitu? kuotanya beda. Kalau kuota sakramen pernikahan tuh 20. 20 itu dibagi 19 umat, 11 itu petugas. 30 berarti. 30 artinya. Sorry 30 ya. 20. Mohon maaf. mohon maaf salah hitung. Hitungan kita lumayan bagus ternyata ya. Kita masih belum ngantuk guys. 30. Berarti 30 19 umat, 11 petugas. petugas. Ini 19 umatnya ini udah termasuk pengantin berarti? Ya, pengantin, terus kemudian ada saksi ya, biasanya orang tua, keluarga. Nah, ada yang pemandu ibadat, itu masuk ke kuota umat. Terus fotografer ya, dari luar itu juga masuk ke kuota umat gitu. Masuknya kuota umat. Jadi gitu ya. Berarti kalau misalkan mau nikah-nikahan bawa fotografer ya harus masuk kuota umat. Iya. Jangan ngambil kuota petugas. Beda cerita harus. dong. Ntar kitanya kurang orang ya. Iya. Ntar panik ya.
komen ke yang kemarin ada yang panik gitu. Iya kemarin ada yang panik, cuman nggak mau Nah ngomong terus aja kan siapa. ada juga kayak apa di luar misa tuh kan ada yang ngelakuin kegiatan gitu, misalnya AWM ngumpul-ngumpul di gereja ngomong buat atau enggak kayak gini podcast apa segala macem itu. Apakah kita harus lapor dulu ke Bela Rasa, apa kita bisa langsung masuk aja? Kalau untuk yang podcast ini didaftarkan karena kan melibatkan orang banyak ya, kerumunan, harusnya didaftarkan gitu. Kegiatan ini sebenarnya poinnya sih bukan masalah catat mencatat administrasi ya, lebih sekedar mempermudah tracking ke depan gitu. Kalau terjadi sewaktu-waktu itu siapa aja sih pada saat itu, hari itu, jam itu, siapa aja yang ada di saat itu gitu. Karena itu mempermudah tim kesehatan nantinya untuk menelusuri penyebarannya seperti apa. Itu termasuk yang apa IO misalnya IO pernikahan gitu juga. Kalau IO Kan sejauh ini misalkan belum boleh ya, belum boleh. Emang ada Hanya IO? fotografer aja, Enggak siapa tahu. Oh kirain. Siapa tahu kan. belum boleh. Belum boleh dari luar, harus dari fotografer aja yang dari luar. Betul. Nah, karena kan jumlahnya terbatas. Kalau IO Oh, iya, tuh benar. kemungkinan bisa banyak ya, Iya, dan itu benar-benar. makan kuota sih, gitu. Benar-benar. Mencegah kerumunan. Kecuali IO-nya keluarga sendiri. Iya itu sih itu mega brand bro. Iya, bisa jadi. Nah ini misalnya apabila salah satu umat terkena COVID nih ternyata 2 hari atau 3 hari kemudian ditemukan kena COVID, apa yang dilakukan tim Bela Rasa? Jadi pada saat itu dari data itu nanti kita akan tracing siapa saja yang di dalam misa itu atau kegiatan itu hadir gitu. Nah kita biasanya nanti koordinasi sama tim kesehatan, dokter Diajeng dan tim. Nanti mereka yang akan menghubungi umat tersebut. Waktu itu pernah ya kejadian di misa kalau nggak salah itu di dokter Diajeng, kita kasih datanya, kemudian timnya dokter itu dan kesehatan akan menghubungi umat, akan tanya misalnya apakah kondisinya gimana, sehat, apakah merasa gejala dan sebagainya. Itu harus diobservasi dari by phone sih nanti biasanya oleh dokter Diajeng dan tim. Seperti itu. Bahaya juga ya bisa kena gitu tiba-tiba gitu. Iya makanya. Ya. Tapi untungnya kita nggak berkena ya. Jangan sampai lah. Ya, jaga-jaga. Makanya protokol kesehatan itu perlu dibudayakan lah sekarang. Misalnya jaga jarak gitu ya, pakai masker, menghindari kerumunan. Makanya itu kan kita tuh tim TGKP memang berfungsi untuk mengendalikan penyebaran itu. Makanya dengan kuota terbatas itu kan sebenarnya untuk mencegah kerumunan. Nah poin itu, kenapa sih kadang kan mau misa aja kok dilarang-larang? Bukan melarang umat untuk gereja, tapi aturan itu memang dibuat untuk keselamatan bersama. Poin itu. Kenapa? Karena untuk mencegah kerumunan. Kenapa kuotanya terbatas? Kok nggak boleh segini, nggak boleh sekarang kan nawar tuh. Boleh nggak tambahin gini? Bukan itu masalahnya. Aturan ini kita buat untuk keselamatan bersama, mencegah kerumunan yang terjadi pada saat itu. Ya sama-sama untuk kita melihat bahwa aturan ini kan pasti KAJ sudah mempertimbangkan matang-matang ya dan ini tidak hanya di paroki kita aja, semua paroki juga menerapkan hal yang sama. Jadi sebaiknya sih umat juga mengikuti aturan ini dengan menerima dengan ikhlas gitu ya, artinya dan menjalankannya itu secara demi tujuan kebersamaan gitu, keselamatan umat, kesehatan umat gitu. Terus kalau misalnya ada yang udah dapet nih, Dapat apa tuh? Dapat apa? udah boleh masuk, sorry. Oh, Udah kirain dapat dapat kuotanya. apa? Dapat hadiah. Sorry, gue suka belum kelar ngomong gitu maksudnya. Nah terus dia tiba-tiba nggak dateng gitu, itu bisa diganti nggak sama orang lain gitu? Nggak boleh, harus nama yang bersangkutan. Kalaupun cancel ya sebaiknya dilaporkan ke tim Bela Rasa per wilayah. Jadi kuotanya itu bisa dikalikan untuk umat yang lain. Guys, jadi kalau mau cancel jangan hamil 5 menit ya. Itu apa misalkan ngelaporinnya tuh, maksudnya ganti orangnya. Itu ada batas harinya nggak tuh misalnya? Ya, sebaiknya sih H-1 ya. Kenapa? Karena H-1 kita kan koordinasi nggak cuma kita nih, ada tim keamanan, tim liturgi gitu. Tim Bela Rasa itu akan memberi data itu ke tim-tim terkait. Supaya misalnya di lapangan tim keamanan juga dengan mudah ngecek bahwa ini namanya betul. Karena kan harus kita print out tuh datanya. Dan kita kasih ke tim keamanan untuk pelaksanaan gitu. Nah, kalau untuk tim liturgi kan dia butuh misalnya data yang yang mendapatkan lansia tanpa PPK itu siapa aja. Mereka harus siapin fiksisnya, oksinya berapa dan lain sebagainya. Jadi memang kenapa nggak bisa last minute, yaitu karena kita berkaitan dengan tim-tim lain
seperti itu. Menjalar gitu ya. Ya, jadi harapannya sih H-1 lah paling terlambat itu sudah diinfo ke kita. Gitu. Nah, terus ini kan pernah ada kayak pengalaman gitu kan. Misalkan kayak ini anak mau komuni gitu misalnya. Cuman kan dia dari sekolahannya komuni di paroki lain. Tapi biduknya di sini. Nah, adanya ya? Iya. Oh lu curhat nih ceritanya. Curhat kayaknya ya? Sorry. Curhat nih, soalnya Iya, mama telepon. Ketahuan kan? Ketahuan kan? Tahu Anda. Nah, itu Iya. ngurusnya gimana gitu? Ya, ngurusnya harus pindah dulu ke paroki sini, mutasi dulu datanya sementara. Gimana ini? Jadi kalau Oh. memang dia terdaftar di paroki lain, karena dia ada Terdaftarnya kepentingan. di sini, cuman Oh, terdaftarnya di sini. Ya. Terdaftarnya di sini, tapi mau komuni kan, Komuninya pindah. di sana. Nah itu harus dimutasi dulu ke bapak ibunya kan, kalau nggak salah ya, pindah. Iya. Iya, harus dimutasi dulu datanya supaya secara sistem, karena Bela Rasa ini integrasi sistem ya. Jadi dia akan ngebaca biduk setempat. Gitu. Dia nggak bisa baca paroki seberang gitu. Dia akan ngebaca paroki, kalau datanya nggak ada ya dia nggak akan ngebaca itu ada, dan nggak bisa keluar QR code-nya. Jadi harus pindah dulu gitu sih, nggak apa-apa kalau mau dipindah sementara, misalnya untuk administrasi di sana sebaiknya dipindahkan dulu, Mutasi sementara. mutasi sementara. Tapi nanti kalau misalnya, karena kan kegiatannya sudah banyak di sini ya, misalnya pelayanan Isdinar atau apa gitu ya. Nah nanti boleh koordinasi lagi untuk misalnya apakah mau pindah sini atau bagaimana gitu. Karena kalau misa itu kan harus keluar QR code. Nah QR code itu berdasarkan pendaftaran. Pendaftaran itu harus terdaftar di biduk. Selama tidak ada di biduk maka tidak bisa ikut pelayanan di sini. Tuh. Nah, terus saya juga mau nanya nih, kalau yang ngambil SMK kan udah daftar tuh. Jauh banget dari komunik SMK. Sama-sama hosti. Ini komunik pertama tadi. Oh, sorry. Oh, aku baru nangkep ternyata komunitas pertama. Iya, Oh, jauh banget. Sorry. Tapi nggak apa-apa. Kan sama-sama pakai hosti. Iya benar. Iya kan? Connect gua ke sana. Nah, kalau SMK Tapi nggak apa-apa. makanya kalau SMK itu kan ada orang yang mau ngambil kan biasanya daftar gitu. Daftar mau ngambil SMK buat keluarganya gitu kan. Yang PPK tuh tadi. Nah, itu kalau misalnya tiba-tiba dia nggak datang tuh gimana? Nanti biasanya kan itu hostinya kan sudah diisi tuh sama tim liturgi. Nah itu jadi catatan sama tim liturgi. Di blacklist gitu, nggak boleh Ya datang. biasanya nanti difoto, jadi laporan di ya grup ketua lingkungan. Nanti diinfo nama yang ini tidak ambil kenapa, nggak ada alasan misalnya, nggak ada itu. Nah nanti mohon diinfo ke umat, jika cancel harus info. Kenapa? Karena kan itu hosti sudah diberkatin, sudah disiapkan. Jadi kalau nggak diambil kan berarti harus dikembalikan lagi ke Tabernakel. Gitu. Kalau misalnya ada umat, memang sih misalnya ada urgent ya, misalnya ada keluarga meninggal atau dia apalah suatu hal yang urgent yang memang tidak sempat, ya biasanya koordinasi nanti dari liturgi, tim TGKP dan ketua lingkungan bersangkutan gitu. Beratnya kayak beli nasi warteg udah dibayar tapi nggak dimakan. Nah, Beda bro, beda. analogi aja. Jauh analogi lo. Kayak Kamas lagi lapar ya ngomongin Iya, udah sore lagi. Lu kan barusan habis makan nasi padang bro. Iya, pagi sore kan, siang malam belum. Oh iya benar nggak salah lo. Masih pada Oke, pagi sore. siap. Siang malam belum. Aduh. Capek gua capek guys. sabar ya bro gitu. Nah, terus kan umat banyak yang minta misa tuh. Yang misa apa nih? Misa pokoknya banyak misa lah. Pernikahan kayak atau misal hari Sabtu, Minggu, pagi, Minggu sore. Nah, itu kalau misalnya tiba-tiba nggak rame gitu. Nggak rame itu Iya, mereka. Mohon maaf, ini pertanyaan dari bulan nih. Ini gue juga susah nih nangkepnya, sinyalnya susah kayak jadi bulan. Makanya. coba. Oh, tuh. Gua ngerti. Jadi kayak iya sama dong kayak tadi gue tanya. Umat minta misa, tapi udah dikasih nih sama Bela Rasa. Tapi yang datang ke misanya sedikit. Nah, ya gitu. Nah, itu gimana? Misalnya sedikit tetap jalan kan? Kan misalnya. tetap jalan misalnya. Kalau saya jadi Bela Rasa sih ya sudahlah. Tetap jalan karena dulu pernah kondisi kalau nggak salah hujan lebat. Nah itu umat hampir 30% ya kayaknya nggak hadir tuh karena mungkin kondisinya rumahnya banjir, terus mohon maaf gitu ya, mungkin agak susah gitu kan jalurnya keluar.
Nah itu tidak datang ya misa tetap jalan dengan kondisi apapun itu. Mungkin, Nanti masuk ke catatan pelaporan sih, pelaporan mungkin. ke KAJ. Lebih kayak pertanyaannya artinya lebih kayak bela rasa tuh keberatan gak sih kayak Iya, gitu? kayak apa yang terjadi dengan bela rasa gitu Iya. kalau misalkan umat kayak gitu. Nggak ada hubungannya, nggak ada apa-apa ya? nggak apa-apa, nggak ada bela rasa. Kita kan Ya, sebenarnya yaudah. tim hanya tim di mana kita memastikan bahwa umat yang hadir sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku Iya. dengan kuota yang sudah ditetapkan, kita terbitkan tiketnya. Hmm. Gitu. Kalau pada saat pelaksanaan nanti misalnya ada yang tidak sesuai dengan di lapangan, itu sebagai catatan aja di pelaporan ke KJ. Terus nih lebih dalam pertanyaannya. Oh, iya, boleh. Halangan apa sih yang maksudnya halangan yang dilewati sama tim bela rasa nih? Nah, dengar Salah dengar. Salah dengar. dengar katanya Iya, kerjaannya sorry. tuh sampai larut malam banget. Apa perlu disediain kopi kah? boleh Iya. di. Lu mau nyiapin? Itu ada Bude. Kan mereka nggak di sini juga sampai jam. Apa Oh, di sini? iya, ya? bener. Apa di sini sampai jam 1 malam? Di Iya. rumah masing-masing. Oh, di rumah Rumah masing-masing. masing-masing. Masa bude gojekin bro, berat juga. Ya karena kita kan timnya itu tim ada yang bekerja karyawan swasta, kemudian ada yang kuliah. Jadi memang kita waktu kerja kita tuh di atas jam 5 sore ke atas. Gitu. Ada yang misalnya ada yang misalnya work from office juga udah ada. Jadi mungkin dia baru bisa kerja di atas jam 7 malam. Ya pasti mandi dulu, makan dulu baru kerja kan. Ya mungkin sampai malam. Ya itu karena kan kita juga tidak dari jam 8 pagi bergerak kan. Kita bergeraknya di sore. Jadi memang mungkin ada yang sampai malam gitu. Apalagi dulu yang case malam sih itu hanya case tertentu sih. Misalnya pas Natal, Paskah, Misa-misa besar gitu ya karena ya umat banyak. misa besar banyak. Terus frekuensinya juga cukup sering gitu. Tapi kalau misa harian mingguan seperti ini sih itu bisa kita antisipasi lah. Misalnya hari ini kita ngerjain ini dicicil gitu. Jadi nggak kalau misa Paskah itu kan berturut-turut Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu memang timnya luar biasa. Belum Natal juga vigili kan, Sabtu terus Minggunya. Nah itu yang case-case tertentu yang mepet gitu. Jadi timnya udah sedikit, misalnya ya berturut-turut ya kita harus standby untuk itu. Oh berarti pantes Libe ngejar-ngejar gue buat ngisi form ya? Oh ngejar-ngejarnya pas lagi pasca tuh kemarin Iya, ini ya. berarti kan ngisinya di atas jam 5 ke atas sore loh. Kalau Komsos kan beda, jam 5 juga, cuman pagi. Cuman pagi. Oh pantes, ternyata emang karena kan isinya orang-orang yang kerja juga, ada yang kerja, ada yang kuliah. Jadi maksudnya waktunya tuh ya udah diluangkan buat bela rasa lah. Jadi maksudnya lebih Betul. umat tuh Apalagi lebih belum membantu lagi lah. belum yang punya anak misalnya ngerjain PR, ada ulangan ya Nah, kan. Nah itulah apalagi gitu. Jadi bagi-bagi waktu lah gimana pintar-pintar kita ngebagi waktu. Yang penting pelayanan tidak tertinggalkan gitu. Yang penting umat bisa hadir dan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Terus ada yang mau disampaikan ke umat gitu nggak yang berhubungan dengan bela rasa? Ya, biar umat-umat pada tahu bela rasa Atau gitu. mungkin curhatan hati gitu. Boleh curhat. Kalian ngisi form jangan lama-lama dong. Iya. Gitu. Lu kan bisa dikejar-kejar. Kayaknya kamu deh. Iya. Dikejar sama 3 orang. Yang kejar 3 orang. Bu Nona. Emang lu bisa lari? Bu Nona, Libe, Irin. Tapi pasti yang paling sangar tuh Bu Nona. Jangan ditanya. Udah melotot lagi tuh ke gua tuh. Jangan ditanya. Pesannya apa ya? Paling umat mohon kerjasamanya untuk mengikuti aturan yang berlaku baik dari KAJ maupun dari paroki. Karena sebenarnya aturan itu dibuat untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama, bukan aturan dibuat semena-mena untuk melarang umat ke misa, terus istilahnya tidak memperbolehkan umat untuk hadir, padahal dia mau ketemu Tuhan, istilahnya gitu, bukan seperti itu. Tapi aturan itu dibuat semata-mata hanya untuk tujuan yang baik gitu ya. Jadi harapannya umat bisa bekerja sama dengan baik. Kami panitia di sini hanya diberikan tugas untuk menjalankan fungsi tersebut sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama, baik dari KJ, paroki, dan seluruh umat yang ada di paroki ini gitu. Jadi pesan-pesannya sama kayak gitu ya. Kayak penjelasan. Keamanan. Oh, kayak keamanan. Iya. Mengikuti protokol. Mengikuti aturan.
Iya. Jadi karena kalau curhatnya sih, jadi kita tuh seakan-akan kayak dianggap kayak polisi gitu ya, padahal kita bukan seperti itu. Memang terkesan seperti kok menghalangi gitu. Kita berusaha untuk tegas aja sih dengan aturan. Kalau misalnya, karena kalau semua orang punya aturan masing-masing kan akhirnya kita nggak tertib ya, maunya sendiri-sendiri gitu. Bisa dunia hidupan jadi berantakan. Bagaimana kita sama-sama yuk, ini ada aturan, kita sama-sama ya. Contoh yang simpel lah, ada lampu merah, kuning dan hijau. Pada saat merah berhenti, pada saat kuning hati-hati dan hijau jalan. Hanya ikut sesimpel itu. Kok saya beda ya taunya? Kalau Hijau jalan. Kalau kita beda. Merah jalan pelan, kuning Enggak, jalan agak kenceng, hijau ngebut. Enggak, hijau pelan-pelan. Kuning lebih cepat lagi. Merah ngebut bro, udah telat. Sama takut ada polisi kan. Bener. Bahaya kalau kayak gitu. Tapi Iya. yang daftar itu harus yang ini ya, harus yang terdaftar di biduk gitu ya. Betul, harus terdaftar di biduk. Kalau misalnya nggak terdaftar nggak bisa ini dong. Nggak bisa. ke gereja. Yang tadi Dulu pernah ada tuh dari perantau ya, kalau nggak salah dia mau ikut misa Natal karena ini kan hari besar. Dia bilang, Iya. oh mohon maaf, kami ya dengan sopan santun kami dari keamanan ya yang menyampaikan bahwa mohon maaf harus ada QR code-nya. Jadi kalau belum terdaftar nggak bisa. Karena nanti repot di kita kalau terjadi sewaktu-waktu dan ada seseorang yang tidak terdaftar, nah itu bisa kacau nanti. Ya. Oke guys, ingat guys, kalau misalnya mau daftar tuh harus terdaftar Harus tetap di biduk, biduk. terus harus deklarasi kesehatan. Ya itu aja, Iya, betul iya, ya, nggak salah ya. betul. Nah habis itu ntar kalian dapat QR code, terus ketemu keamanan. Ya intinya Yang pasti pulsanya harus kenceng, internetnya kenceng juga ya. Oh iya, Karena nggak kayak lewat kuota web lu. kan. yang penting mah Kuotanya si Carlos tuh macet. Pakai internet. Tapi jangan khawatir kalau misalnya umat ada yang kendala, segera hubungin ketua lingkungan. Nanti ketua lingkungan biasanya kita akan koordinasi dengan ketua lingkungan. Jadi kadang umat kan masa ini kok nggak bisa, ada secara teknis lah, kendala teknis itu cepat menghubungi ketua lingkungan. Nanti ketua lingkungan biasanya langsung berkoordinasi dengan kita. Jadi biar solusinya cepat kita dapat, masalahnya cepat terselesaikan. Terus Gitu. ini nih. Pertanyaan, Kalau gimana ya? misalkan ada pasangan yang menikah nih, yang Kamu? bukan. Oh bukan. Dia masih lama, Oh. masih Kirain single kadang kebetulan ya. pertanyaannya suka personal gitu. Iya. Jodohnya belum lahir. Gimana? Bentar, gimana? Ya gimana? Nah, jadi aduh jadi Dia lupa belum kan. lahir bro. Oh iya. Jadi misalkan ada pasangan nih Ah. yang cowok masuk biduk paroki Santole Agung, tapi yang pasangan ceweknya enggak. Itu kasusnya bakal seperti apa? Bisa. Ditanganin seperti apa gitu. Kan salah satunya ada yang paroki Agung. Nah, Iya. itu harus dengan kakak biduk. Nah, pengantinnya dari luar ya nggak apa-apa, nanti kita akan daftarkan secara khusus. Kalau di pendaftaran sakramen itu nanti dia ada kayak pendaftaran tamu biasanya. Tamu Oh, tamu pendaftaran itu tamu. adalah dia orang yang tidak terdaftar di biduk kita. Misalnya nih orang tuanya, saksinya dari paroki lain, terus misalnya Keluarga. saudaranya, keluarganya dari paroki lain, itu kita masukkan sebagai tamu. Itu ada. Kalau untuk khusus untuk sakramen itu kita pendaftarannya ada seperti itu. Berarti kayak kasus adik sepupu itu dia masuknya jadi tamu. Keluarga lu banyak banget ya. Iya kan, bener kan, Yang bermasalah dicurhatkan sama tadi. gereja. Pengalaman pribadi. Dia masuknya jadi tamu. Enggak, soalnya Carlos ini gimana Carlos bla bla bla. Ya kan bingung ya, bela rasa bukan kan. Oh ini di gereja cuma komsos doang ini. Atau kamu mau jadi tim bela rasa? Kita lagi butuh satu orang nih. Cuma butuh satu orang. Cuma butuh satu orang. Brandon kayak kosong jadwalnya. Butuh tim satu lagi. Iya sih, saya nggak kosong kebetulan. Saya nggak usah. Saya nggak kosong. Oh, di belakang ada yang mau, siapa tahu. Tuh Bu Nona angkat tangan tuh. Bu Nona angkat tangan. Bu Nona mau tuh. Angkat tangan begini Oh, Bu Nona katanya. angkat tangan ya, Bu Iya. Nona. Catat aja dulu Bu Nona. Ya, Bu Nona. Oke, Oke. kita udah kita mau ini, kita mudahan ya, soalnya sama kata produser udah habis waktunya. Jadi guys, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan lebih nih buat kakak ini. Kakak Ya. yang Angel, kakak malaikat. Kakak Iya. malaikat, ais. Kakak malaikat cuy. Kakak malaikat. Komen aja di bawah. Terus boleh subscribe juga, boleh like juga, share, notification on biar keren gitu kan. Subscribe, Iya. komen, share. Ya karena bakal ada Q&A buat Bela Rasa ya. Oke, Jadi siap, kita siap. butuh pertanyaan-pertanyaan dari kalian karena kita Iya.
Kita susah kalau bikin pertanyaan sebenarnya. Bingung juga kita. Pokoknya komen, Iya, banyak komen, subscribe, subscribe, komen, like, komen lagi, subscribe. komen yang banyak. Oke, kita terima kasih dulu nih sama Sama-sama. Kakak Malaikat. Terima kasih Brandon. Iya, terima kasih nih. Carlos. Sehat-sehat ya Kak. Sama-sama. Kita udahin dulu ya. Thank you. Oke, see you next time guys. Bye bye. Dah.